Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka, kembali lagi bersama saya Yulia Tani Putri di sini. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat-sifat cahaya. Adapun percobaan yang akan saya lakukan adalah mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Untuk itu, mari belajar bersama dan saksikan video ini sampai dengan selesai. Alat dan bahan pada praktikum ini adalah cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, lilin, senter, penggaris, balok kaca, layar, kertas putih, celah cahaya, dan busur. Pada percobaan pertama, saya mengarahkan cahaya senter melalui celah-celah sisir menuju sebuah cermin. Cahaya yang melewati celah sisir tampak membentuk beberapa berkas cahaya yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus. Ketika berkas cahaya mengenai permukaan cermin, cahaya dipantulkan kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cahaya juga memiliki sifat dapat dipantulkan. Dari percobaan ini juga dapat dilihat besar sudut datang cahaya sama dengan besar sudut pantul. Jika sinar datang membentuk sudut 30 derajat, maka sinar pantul juga membentuk sudut 30 derajat. Jika sudut sinar datang membentuk sudut 70 derajat, maka sudut pantul juga membentuk 70 derajat. Ini membuktikan bahwa I sama dengan R. Selanjutnya, saya meletakkan sebuah lilin di depan cermin. Terlihat bayangan lilin pada cermin sama besar, tegak lurus, dan bersifat maya. Ketika saya memindahkan lilin ke kiri dan ke kanan, bayangan lilin pada cermin juga ikut berpindah. Selain itu, saya pindahkan ke depan dan belakang, bayangan lilin juga ikut melakukan hal yang sama. Ketika lilin saya letakkan dengan jarak 15 cm dari cermin, bayangan lilin juga berada pada jarak yang sama. Hal yang sama ketika saya letakkan lilin pada jarak 25 cm, bayangan lilin juga berada pada jarak yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa cermin datar menghasilkan bayangan yang tegak lurus, bersifat maya, sama besar, berada pada belakang cermin dan memiliki jarak yang sama terhadap bendanya. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya menyalakan sebuah lilin di depan layar, kemudian mengarahkan cermin cembung ke lilin. Saat cahaya dari lilin mengenai permukaan cermin cembung, berkas cahaya pantul terlihat menyebar. Hal ini terjadi karena cermin cembung memantulkan cahaya secara divergen. Akibatnya, cahaya yang datang terlihat lebih luas seolah-olah melebar dan meluas. Secara umum, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, diperkecil, dan tegak lurus. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Secara umum, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Di sini saya juga mengatur jarak antara lilin dan layar agar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Kemudian saya akan mengukur jarak antara bayangan tersebut dan mencatat hasilnya dalam lembar pengamatan. Selanjutnya, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Percobaan berikutnya adalah pembiasan cahaya. Dalam hal ini, saya meletakkan balok kaca di belakang celah cahaya. Berkas cahaya yang melewati celah kemudian masuk ke dalam balok kaca. Saat memasuki balok kaca, arah cahaya tampak membelok karena cahaya berpindah dari udara ke kaca yang memiliki kerapatan optik lebih besar.
Setelah keluar dari balok kaca menuju udara, cahaya kembali mengalami pembiasan. Perubahan arah berkas cahaya ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan ketika melewati dua medium yang berbeda. Pada percobaan ini, saya menggunakan lensa kacamata plus atau lensa cembung untuk mengamati huruf pada buku. Ketika lensa didekatkan ke huruf tampak lebih besar dan jelas. Saat lensa dijauhkan secara perlahan, ukuran bayangan tampak mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar ketika benda berada di dalam jarak fokus lensa. Selanjutnya, saya melakukan percobaan pembiasan cahaya pada lensa cembung. Dalam hal ini, saya mengatur letak lilin dan lensa cembung. Saya menggunakan gelas kaca berisi air sebagai pengganti lensa cembung. Selanjutnya, saya akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang paling tajam pada layar. Adapun sifat bayangan yang terbentuk bersifat terbalik, sedangkan ukurannya dapat diperbesar, diperkecil, atau sama besar sesuai dengan posisi benda terhadap lensa. Selanjutnya, pada percobaan ini saya menggunakan lensa kacamata minus atau lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku. Ketika lensa dijauhkan secara perlahan dari huruf, bayangan huruf tampak mengecil. Bayangan yang terbentuk tetap tegak dan tidak dapat ditangkap pada layar. Hal ini menunjukkan bahwa lensa cekung menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil.